Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Ad Vitam yang dirilis tahun 2025. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan anggota pasukan elit di negara Prancis yang berusaha menyelamatkan istrinya yang diculik oleh kelompok bersenjata misterius hingga terjebak dalam konspirasi yang melibatkan rahasia negara dan masa lalunya yang kelam. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Frank yang memeriksa kehamilan istrinya bernama Leo. Kemudian setelah itu mereka berdua pulang. Namun sesampainya di rumah, mereka berdua dikagetkan dengan kondisi rumah yang berantakan. Leo mengatakan dalam 2 minggu ini sudah 2 kali kondisi rumahnya seperti ini. Leo beranggapan bahwa ada pencuri atau kelompok yang ingin mencari sesuatu di dalam rumahnya. Leo bertanya kepada Frank, sebenarnya Frank punya masalah apa? Namun Frank tidak mau menceritakan apa yang terjadi karena Leo dalam waktu 2 minggu lagi akan melahirkan. C'est la deuxième fois en 15 jours, t'en sais rien. Alors on fait quoi? Et la dernière fois ils ont pris que ton ordi. On retourne au commissariat. Kemudian Frank menemui temannya bernama Ben. Ben menanyakan apakah kuncinya ditemukan oleh pencuri. Frank menjawab bahwa kunci tersebut masih belum ditemukan oleh pencuri. Frank masih menyembunyikan kunci tersebut di atap rumah. Keesokan harinya saat Frank sedang ditugaskan untuk memanjat gedung, ia melihat seorang pria yang mencurigakan dan pria tersebut bernama John. Frank langsung mengejar John, namun John berhasil kabur. Kemudian Frank langsung bergegas pulang ke rumahnya karena khawatir terjadi sesuatu dengan istrinya. Tapi beruntungnya Leo dalam keadaan baik-baik saja. Lalu kita kenalkan dengan seorang pria bernama Vanna. Ia masuk ke dalam mobil dijemput oleh John. Namun ternyata... ya, tanpa basa-basi ia menembak John hingga tewas. Scene beralih ke Frank. Melihat istrinya sedang tidur, ia naik ke atap dan mengambil sebuah kunci yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Ia berniat memindahkan kunci tersebut ke wastafel. Namun Leo memergokinya. Leo menanyakan kepada Frank apakah yang ia sembunyikan. Namun tiba-tiba ada suara orang mendobrak pintu. Ternyata ada sekelompok orang dan inilah yang terjadi. Frank dan Leo berusaha keras melawannya, namun karena kalah jumlah dan sepertinya yang dilawan adalah pasukan terlatih, akhirnya Frank dan Leo tertangkap. Pasukan tersebut juga memaksa Frank untuk memegang senjata, di mana senjata tersebut adalah senjata yang digunakan Vanna untuk membunuh John. Hal itu dilakukan untuk memfitnah Frank dan merekayasa seolah Frank yang membunuh John. Frank meminta kepada ketua pasukan itu untuk membuka topengnya. Ternyata itu adalah Vanna. Lalu Vanna menculik Leo dan memukul kepala Frank hingga pingsan. Adegan beralih 10 tahun yang lalu, di mana saat itu Frank baru saja dilantik menjadi pasukan khusus anti teror di Prancis. Frank bahkan mendapatkan penghargaan sebagai pemanjat gedung terbaik. Dari pelantikan tersebut diketahui ayah Frank adalah salah satu pasukan anti teror yang berprestasi. Sayangnya ayahnya meninggal pada saat Frank masih kecil dan saatnya sekarang untuk melanjutkan prestasi tersebut. Dalam satuan tersebut, Frank bersahabat dengan Nico dan mereka saling terlibat dalam misi yang sama. Sementara di angkatan itu juga terdapat 2 anggota wanita yang salah satunya bernama Leo. Di sini Leo bertugas sebagai ahli negosiasi dan menjadi negosiator terbaik yang selalu bisa melumpuhkan lawan tanpa harus adu tembak. Allez pour tous, on forme la colonne. Vu target dans le bureau en haut des escaliers. Je suis Léonore, je suis gendarme.
1 tahun kemudian, pasukan anti-teror Prancis kembali membuka rekrutmen yang kebanyakan berasal dari anggota militer dan salah satu anggota yang akan bergabung adalah Ben. Sebagai tentara, Ben tak hanya memiliki keahlian bertarung, tetapi juga keberanian dan nyali yang tinggi. Kelebihan ini membuat Frank tertarik untuk memasukkannya sebagai anggota tim. Dan sudah seperti tradisi, setelah pelantikan para pasukan tersebut berpesta sampai pagi. Di tahun ini, Nico dan istrinya memimpin pasukan untuk bersenang-senang hingga membuat Frank jadi ingin berkeluarga. Tapi di sisi lain, Frank sebenarnya menyukai Leo. Namun trauma Frank pada masa kecil membuat Frank tidak ingin punya keluarga selama ia menjadi pasukan khusus. Tapi rupanya Leo juga menyukai Frank dan sebagai pasukan khusus mereka jarang berbicara kecuali dalam misi. Akan tetapi ketika Frank memiliki banyak waktu untuk berbicara dengan Leo, Frank menyadari bahwa Leo adalah wanita yang menarik. Melihat itu, Nico dan istrinya mendesak Frank untuk segera mendekati Leo dan meyakinkan Frank bahwa pernikahan tidaklah buruk. Bahkan Nico berkata bahwa kebahagiaan seorang pria terletak pada kebahagiaan keluarga. Je sais pas, c'est complètement stupide là, ton raisonnement. Tu sais ce que c'est que toi de perdre ton père à l'âge de 8 ans? Dan pada akhirnya Frank mendengarkan nasihat dari Nico. Lalu Frank mengajak Leo untuk menikah. Setelah menikah, Frank dan Leo sepakat untuk tidak punya anak dulu karena Frank trauma dengan masa kecilnya. Tetapi 9 tahun kemudian semuanya berubah. Leo ternyata hamil dan diam-diam Leo menginginkan kehamilan itu. Namun saat Leo ingin memberi kabar bahagia itu, tiba-tiba Frank mendapatkan misi rahasia. Dalam waktu yang cepat, Frank diberitahu adanya penembakan di Hotel Trianon. Sebagai pasukan anti-teror yang saat itu bersama Nico, langsung bergerak menuju TKP. Kemudian Frank bersama Nico dan Ben ingin menggali informasi di lobi hotel. Tapi tiba-tiba penembakan itu mengejutkan semua pihak dan untungnya pasukan anti-teror segera mengendalikan situasi. Namun sayangnya Ben terluka parah akibat serangan itu, sementara Nico justru tewas. Nico! Keesokan harinya, Frank diminta untuk menghadap komandannya sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ketua tim. Komandan tersebut menganggap Frank terlalu gegabah yang mengakibatkan Ben terluka dan Nico tewas. Dan pada akhirnya untuk menebus kesalahannya yang fatal, Frank langsung dipecat hari itu juga. Et je dois te demander de quitter le groupe. Frank merasa dunianya langsung runtuh, ditambah lagi jejak prestasi ayahnya tidak dapat diteruskan oleh Frank saat ini. Namun yang bikin ia terpukul adalah kematian Nico, sahabat terbaiknya. Keesokan harinya, Frank mendatangi pemakaman Nico yang diselenggarakan dengan upacara militer sebagai penghormatan terakhir. Usai dari pemakaman, Frank melihat Leo sedang berbicara dengan komandan dari kejauhan. Dan setibanya di rumah, Leo bercerita kalau dia ingin keluar dari pasukan elit dan itu membuat Frank terkejut. Di saat Leo beralasan ingin fokus berumah tangga, Frank justru berpikir sebaliknya. Sekarang Frank baru dipecat, itu berarti Frank harus bekerja 2 kali lipat lebih keras jika Leo juga keluar dari pasukan elit. Qu'on prenne un petit boulot de merde pour vivre une petite vie de merde? C'était pas ça, hein. Je suis désolé. Frank kemudian mengunjungi Ben di apartemennya dan tanpa diduga Ben juga keluar dari satuan karena cedera lututnya yang sangat parah. Sebenarnya Ben hanya dipindahkan ke bagian administrasi, namun Ben lebih memilih keluar daripada ditempatkan sebagai bagian administrasi. C'est pour faire la paperasse toute la journée. Je préfère me barrer. Setelah itu Frank pulang ke rumah dan meminta maaf kepada Leo karena ia memarahi Leo sampai hilang kendali. Keesokan harinya Leo mengajak Frank untuk makan malam dan pada akhirnya Leo mengatakan alasan utama mengundurkan diri adalah karena ia sedang hamil. Je suis enceinte. J'ai envie de cet enfant. Dan karena melihat kebahagiaan sang istri, Frank pun mendukung Leo untuk mempertahankan kehamilan tersebut. Setelah itu, Frank dan Leo menyewa apartemen yang baru untuk memulai hidup baru.
Di saat Frank memindahkan barang-barang ke apartemen, Frank menemukan lencana yang terkena noda darah tersangka penembakan di Hotel Trianon. Frank kemudian mendatangi lab forensik kemiliteran untuk memeriksa identitas pemilik darah tersebut. Tapi anehnya, ketika hasil lab keluar, Frank diminta untuk merahasiakan identitas tersangka. Rupanya tersangka penembakan Hotel Trianon adalah seorang pria bernama Salim, yaitu mantan pasukan khusus yang bertugas di Direktorat Keamanan. Berdasarkan temuan ini, Frank menyimpulkan jika penembakan di hotel itu menargetkan seseorang yang penting, bukan sekedar turis biasa. Oleh sebab itu, Frank akhirnya menuruti orang lab dan merahasiakan temuannya di sebuah loker khusus. Lantas Frank menyembunyikan kunci loker di atap apartemen yang selalu ia periksa setiap saat agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Beberapa bulan kemudian, Frank dan Leo mengadakan pesta ulang tahun sebagai kejutan untuk anak mendiang Nico yang kedua. Karena sejak Nico tiada, Frank berjanji untuk merawat anak-anak Nico seperti anaknya sendiri. Sebagai sahabat paling dekat, Frank selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarga Nico. Hingga istri Nico menceritakan keresahannya tentang anaknya yang pertama yang tiba-tiba jadi pendiam. Il parle pas, il exprime rien. Il voulait pas venir aujourd'hui. Il voulait pas te voir. Frank lantas menemui anak sulung Nico. Awalnya Frank mengira kalau si sulung masih menyalahkan Frank atas kematian ayahnya. Tetapi tanpa diduga si sulung ternyata meyakini bahwa Frank telah menemukan sesuatu yang dapat mengungkapkan fakta di balik kematian ayahnya. Je m'en fous de toi. Il paraît que tu sais des choses sur la mort de papa. Après tu me dis que tu veux réparer. Mais commence déjà par ouvrir ta gueule. Dorongan dari putra Nico itulah yang membuat Frank akhirnya memberanikan diri untuk menemui seorang jurnalis. Dan saking hati-hatinya, Frank meminta pertemuan itu diadakan di tempat yang sangat jauh dari kota. Dan sebelum menyerahkan barang bukti tersebut, Frank berusaha memastikan jika identitasnya tidak akan diungkap kepada siapapun. Sialnya, jurnalis tersebut rupanya seorang pasukan khusus yang sedang menyamar. Maka dengan cepat informasi Frank langsung sampai ke telinga Menteri Pertahanan dan menganggap Frank sebagai sebuah ancaman. Terungkaplah fakta bahwa penembakan di Hotel Trianon ternyata memang bukan kasus warga sipil biasa. Semua itu bermula dari pejabat tinggi CIA yang berniat mengadakan pertemuan dengan pihak Amerika di Prancis. Dan disinilah celah dari Direktorat Keamanan Prancis untuk mencuri dokumen rahasia dari CIA. Tapi tanpa diduga, misi itu justru digagalkan oleh orang CIA itu sendiri. Tragedi jadi semakin rumit ketika pasukan anti teror datang ke hotel dan dianggap melakukan intervensi. Disitulah momen dimana Nico dan Ben menjadi korban. Jadi, berhubung tragedi penembakan ini bersinggung dengan CIA, sang menteri khawatir jika akan berdampak buruk pada situasi diplomatik antar negara. Que Franck Lazareff, ancien membre Quelle preuve? du sang, sur son écusson. Si la CIA venait à apprendre ce qui s'est passé, ce serait une catastrophe. Oleh sebab itu, sang menteri pun memerintahkan bawahannya untuk merebut barang bukti tersebut dari Frank. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous me récupérez cette Kita preuve. kembali ke masa sekarang. Seperti yang diceritakan sebelumnya tentang diculiknya Leo, terlihat Vanna sedang mengancam Frank. Jika tidak menyerahkan barang bukti tersebut, Vanna akan membunuh Leo. Vanna meminta Frank untuk tidak melaporkan kepada polisi jika ingin masalahnya tidak semakin rumit. Karena menurut Vanna, kalau Frank adalah buronan polisi atas tuduhan pembunuhan John yang direkayasa oleh Vanna. Akhirnya Frank tidak bisa berpikir panjang. Satu hal yang ia inginkan hanyalah menyelamatkan Leo. Frank akhirnya memutar otak dan terpaksa memanjat atap apartemen untuk mencari kuncinya. Namun secara mengejutkan, rupanya kunci tersebut sudah hilang. Hati Frank pun bergejolak hebat. Hilangnya kunci tersebut sontak membuat Frank terkejut. Sialnya, sebelum Frank melarikan diri, keberadaannya malah diketahui polisi. Untungnya Frank adalah ahli pemanjat gedung terbaik. Dia menyusuri atap-atap gedung dan akhirnya berhasil melarikan diri.
Setelah itu, Frank menemui Ben yang sekarang menjadi pelatih tinju anak-anak untuk meminta bantuan. Dari awal Ben mengatakan dia tidak ingin terlibat, namun karena kasus ini berjalan terlalu jauh, Ben memutuskan untuk membantu Frank. Kemudian Vanna mengirimkan lokasi GPS tempat di mana Leo diculik untuk ditukarkan dengan barang bukti. Lokasi tersebut berada di hutan dan Frank diberi waktu 90 menit. Namun sebelum Frank dan Ben meluncur ke hutan, Ben mengajak Frank untuk ke rumahnya sebentar. Ben memberikan lencananya dan Frank menambahkan noda darah di lencana itu supaya terlihat mirip dengan barang bukti. Dan saat sebelum Frank tiba di lokasi pertemuan, ia berpisah dengan Ben. Ben nanti akan bertugas untuk berjaga-jaga seandainya Frank butuh bantuan sewaktu-waktu. Dan setelah itu barulah Frank menunggu pasukan Vanna untuk bertemu. Beberapa saat kemudian Frank tiba di sebuah bangunan terbengkalai. Di sanalah Vanna langsung menghadangnya dan meminta barang bukti yang ia inginkan. Akan tetapi sebelum Frank memberikannya, ia meminta untuk bertemu dengan Leo terlebih dahulu. Akhirnya setelah Frank melihat Leo baik-baik saja, Frank memberitahu kepada Vanna jika ia membawa barang bukti itu di bawah jok motor. Tak lama setelah itu, anak buah Vanna langsung mengambilnya dan memberikannya kepada Vanna. Meski agak menegangkan karena takut ketahuan, tapi faktanya Vanna menerima lencana bernoda darah itu dan membiarkan Frank bertemu dengan Leo. Tapi tidak untuk dibebaskan, melainkan untuk dihabisi bersama-sama. Ya, di saat yang kepepet ini Ben datang dari arah hutan. 3 anak buah Vanna yang tadinya menjaga Frank dan Leo pun juga dihabisi dengan cepat sehingga Frank dan Leo bisa menyelamatkan diri. Je vous rappelle. Wat was dat daar, de schot? Wie heeft er geschoten? Akhirnya Frank, Leo, dan Ben berhasil melarikan diri. Namun sialnya Vanna tetap mengerahkan pasukannya dan berusaha untuk menghentikan mobil Frank. Sayangnya situasi semakin sulit ketika Frank dan Ben kehabisan peluru dan Leo justru tertembak. Melihat istrinya yang kesakitan, Frank jadi panik. Ia kemudian berpikir dengan cepat. Frank meminta Ben untuk mengantarkan Leo ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, Frank akan memisahkan diri dan mengalihkan perhatian Vanna. Dan ya, benar saja, Vanna sempat kebingungan karena fokusnya harus terpecah. Namun Vanna segera mengutus anak buahnya untuk mengejar Ben, sedangkan ia sendiri akan mengejar Frank. Cerita ini semakin menegangkan. Pihak kepolisian berhasil melacak sinyal dari ponsel Frank. Mereka lantas menurunkan pasukannya untuk menangkap Frank yang saat ini menjadi buronan. Frank kemudian melihat para layang di padang rumput tersebut lalu menggunakannya untuk melarikan diri. Frank pun bisa menjauh dari Vanna dan para polisi. Ia kemudian menghubungi Ben untuk mengetahui kondisi istrinya yang sialnya mulai tak sadarkan diri. Frank kemudian meminta Ben untuk lewat jalan alternatif di mana mereka bisa tiba di rumah sakit lebih cepat. Sementara di sisi lain anak buah Vanna masih terus mengikuti Ben dan pada akhirnya Frank dan Ben tiba di rumah sakit secara bersamaan. Dan sialnya lagi, Ben ternyata juga tertembak dan terluka parah di bagian perutnya. Vanna yang juga tiba di sana pun langsung berusaha menghabisi Ben, namun Frank bisa menghadangnya. Sesaat kemudian pasukan anti teror datang dan ingin melumpuhkan Frank. Namun Frank meminta waktu terlebih dahulu untuk menyelamatkan Leo dan juga calon bayinya. Franck, putain, fais pas le con, Franck! S'il vous plaît! Elle a pris une balle dans le bras gauche, enceinte de 8 mois. Ok, bloqué. Setelah tragedi tersebut, Frank akhirnya ditangkap oleh mantan koleganya sendiri. Viens, s'il te plaît. Beberapa bulan kemudian, Leo akhirnya bisa mengunjungi Frank di penjara bersama anak pertama mereka. Dengan senangnya, Leo mengatakan jika Frank akan segera bebas karena rupanya
Ya, Leo adalah orang yang menyimpan kunci loker berisi barang bukti milik Frank. Dan Leo jugalah yang telah melaporkan barang bukti tersebut ke pengadilan. Dans les hautes sphères, mais toi, c'est réglé normalement. Dan pada akhirnya Frank pun bebas karena ia tidak terbukti melakukan pembunuhan. Oleh karena itu Frank pun bisa kembali berkumpul bersama kaula warganya. Dan Ben yang sudah sembuh ikut bahagia melihat keluarga Frank yang kembali utuh. Dan film pun pragat.